Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di Aula SMA Negeri 77 Jakarta dan di sini bersama para guru, kepala sekolah, tapi juga ada sekolah-sekolah yang masuk komunitas ya Bu ya. Dan kita berbicara tentang bagaimana mengatasi kekerasan di satuan pendidikan. Ingin mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan tanpa kekerasan. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pencegahan dan penanggulangan kekerasan khususnya di lingkungan sekolah. Mohon izin saya bacakan CV narasumber kita. Nama Retno Listiarti, SPD MSI, pernah menjadi guru dari tahun 1994 sampai 2013. Kemudian kepala sekolah tahun 2013 sampai 2015, komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2017 sampai 2022, kemudian anggota Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri tahun 2018. Lalu dijawab, oh, kami ini sekolah udah lama, udah usia sekolah kami itu 20 tahun. Sebenarnya nggak pernah terjadi bayi perlindungan. Lalu dulu tuh nggak sebanyak ini. Kalau lari itu ya 2-3 putaran. Tapi yang terlambat banyak, sehingga kami tingkatkan putarannya tadi. Lalu berhenti nggak setelah ditingkatkan? Yang enggak, terus aja ada yang terlambat. Kan berarti nggak efektif ya. Kita berharap hasil yang berbeda dari perlakuan yang sama. Jadi kita terus aja begitu, tapi berharap berbeda hasilnya. Ya nggak bisa gitu. Kan harusnya dievaluasi, oh berarti ya jangan ditambah juga percuma, berarti harus dipikirkan cara lain. Nah cara lain itu salah satunya adalah yang mending nanyain anak-anak itu. Jadi anaknya dikonsul saja. Gali, kamu kenapa terlambat? Ada apa sebenarnya? Mungkin ibu atau bapak bisa bantu. Hal apa? Karena kalau kamu terlambat terus, pertama ketinggalan pelajaran, yang kedua yang begini. Jadi berikan gambaran bahwa kita ingin nolong. Nah itu bisa misalnya, jadi menyelesaikannya tidak dengan cara-cara seperti ini. Next, berikutnya, menghukum peserta didik dengan kekerasan juga terjadi. Nah, dalam Permendikbud 46, ini namanya kebijakan yang mengandung kekerasan. Jadi Bapak Ibu, kita bisa saja tidak melakukan bentuk kekerasan, tapi ternyata kita membuat sebuah kebijakan yang mengandung kekerasan, itu bisa aja. Membuat anak tertekan, membuat anak dipaksa, membuat itu juga sesuatu yang bisa saja terjadi dari kebijakan-kebijakan dan aturan di sekolah. Nah sekarang tadi kita lihat misalnya kasus ini juga jelas mengandung kekerasan ya. Pertama misalnya guru SMK di Garut, mereka ini bikin aturan sekolah, yaitu bagi anak-anak yang kedapatan merokok, misalnya SMK ya, yang kedapatan merokok di sekolah, maka dia akan dihukum dengan cara kalau yang udah ketiga kalinya dia akan ditampar oleh yang menemukan dia merokok, lalu plus itu ditamparnya oleh yang tadi si guru yang nemuin, yang berikutnya lagi adalah seluruh siswa dalam kelasnya dia. Jadi ini ditamparin oleh teman sekelasnya. Ini jelas kebijakan yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak di Pasal 76C karena dia tidak sekedar melakukan, bahkan dia menyuruh melakukan dan membiarkan terjadi kekerasan. Lalu saya kan ketemu korban pada saat penanganan. Jadi Bapak Ibu pun begitu, kalau nanganin kasus anak-anak bermasalah jangan pernah dipertemukan korban dengan pelaku secara langsung sebelum kita menggali keterangan korban. Korban itu harus didengar lebih dulu karena dia yang mengadu, dia yang punya masalah kan. Didengarkan dulu, bangun perspektif korban, lalu setelah itu minta keterangan
dulu pelakunya kalau banyak. Pelakunya diminta keterangan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada untuk anak ini punya koreksi diri. Misal pertanyaannya, emang ini kalian kan berteman dengan si A ya? Nah, si A ini kenapa, kan pengeroyokan nih, misalnya mereka dipukul, kenapa kalian memukul dia? Ini perbuatan pertama bukan? Lalu kenapa dipukul? Ada masalah apa dengan dia? Misalnya dirundung aja, dibully, kenapa dibully? Jadi kita tanya dulu penyebabnya. Tidak dibentak, tapi bertanya, kenapa? Terus kalau dia udah jelas, ya sebenarnya sih kita bercanda, Bu. Bercanda itu kan dua pihak sama-sama senang. Jadi kalau kita bercanda, misalnya saya dengan ibu bercanda, ya Bu, ibu dengan ibu siapa? Ibu Sela. Ibu Sela dengan saya bercanda, pasti kita ketawa. Tapi kalau saya ketawa, ibu Selanya tersinggung, ya itu bukan lagi bercanda. Itu namanya berundung tuh satu senang, satunya sedih, gitu. Jadi kita harus punya perspektif korban terkait dengan perundungan adalah bully. Bully itu nanti korban bukan pelaku. Jadi kalau pelaku bilang itu bercanda, yang kedua yang melapor lebay, itu sebenarnya bukan. Itu tidak tepat kita pakai perspektif pelaku. Yang harus kita pakai adalah perspektifnya korban. Jadi ditanya, jadi bertanya, jadi modelnya itu bukan dinasehatin. Karena sehat boleh, tapi tidak di awal. Anak harus sadar dulu kesalahannya. Misalnya gini, kalian pernah nggak merasakan kira-kira kalau jadi dia dikeroyok, tiap hari dibully, dikatain macam-macam, gimana kalau rasa itu kalian yang ngalamin? Atau adik kamu dah yang ngalamin? Itu sebenarnya bangun rasa-rasa yang kayak gitu dulu. Nah, jadi tidak langsung menyalahkan, tapi membangun perspektif, ini ada korban loh, dia tersakiti, dia merasa sedih, dia merasa, itu hal yang harus dibangun dulu gitu. Nah, Bapak Ibu, ini termasuk ketika saya ketemu dengan anak ini. Anak ini akhirnya nggak masuk sekolah. Sebenarnya ketika penamparan dan andaikan dia visum, karena menurut beberapa teman emang merah, karena banyak tamparan kan. Nah, waktu itu saya kalau nggak salah kata dia yang menampar dia itu sekitar 36 hari itu, 37 sama si guru. Nah, lalu saya tanya, gimana kejadiannya, lain-lain. Terus dia bilang gini sama saya, Bu, dia kelas 12 kan, Bu, Ibu udah ke sekolah saya belum? Belum, rencananya setelah dari kamu saya harus ke sekolah kamu. Ibu nanti ke belakang ya, ke arah kantin. Nanti di situ Bu, ini kan sekolah di kampung ya. Nanti di situ tuh Bu, ada batas kayak tanaman. Nah itu sebenarnya tanah warga Bu, bukan tanahnya sekolah. Nah tapi ada jalan Bu menuju ke situ. Nah sebenarnya saya tuh ngerokoknya di situ, bukan di lingkungan sekolah. Terus saya bilang, oh oke. Terus gurumu nangkep, ya. Tapi yang nangkep itu Bu, guru yang di depan kelas itu ngerokok Bu. Jadi dia bilang kepala sekolahnya dia aja, habis upacara, bla 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 ngomongin tata tertib, udah anak-anak masuk terus olahraga, kepala sekolahnya ngerokok. Di lingkungan sekolah, di depan ruangnya dia gitu. Lalu guru-guru juga, oke ya, kamu kerjain tugasnya, bapak mau ngerokok dulu. Ngerokoknya juga di lingkungan sekolah. Jadi dia bilang, nggak usah bikin aturan ngerokok kalau guru-guru aja nggak bisa jadi contoh. Gitu. Saya berusaha menghormati aturan sekolah dengan tidak merokok di lingkungan sekolah, tapi di tanahnya warga. Itu saya kena. Lah gimana guru-guru itu? Harusnya mereka juga dihukum gitu. Nah, anak ini tuh ngomongnya udah kayak enteng aja gitu. Sebab dia bilang gini, saya nggak tahu lagi ya Bu gitu. Kalau bagi sih gini ya Bu, orang dewasa tuh harusnya nyontohin gitu. Jadi dari situ saya, dia punya perspektif ini kan. Udah pas ketemu sekolah saya tanya, Pak betul ya Pak bahwa guru-guru tuh ngerokok? Kata kepala sekolahnya gini, Bu saya ini Bu ya, saya ini pecanduan, saya candu Bu merokok, saya pecandu nih Bu. Sehari itu 3 bungkus. Saya bingung kan. Nah 3 bungkus itu berarti Bapak ngerokoknya juga di sekolah. Iya Bu. Bapak kira-kira berapa jam dari sekolah? Sekitar 8. Nah itu Bapak ngerokok kira-kira berapa bungkus? Ya 8 itu bisa 1,5 bungkus. Lah kan berarti bener-bener ada di anak itu. Terus Bapak ngerokoknya di ruangan Bapak aja atau kemana? Ya enggak lah.
saya suka ngerokok di, ya kalau anak udah masuk saya ngerokok di luar. Nah tapi bener ya, nah dia juga jadi nggak bisa marahin gurunya ngerokok kan, karena kepala sekolahnya juga ngerokok. Nah itu misalnya kasus yang seperti itu. Ini guru SD, anaknya ribut suruh makan sampah plastik. Jadi ambil tempat sampah, terus anaknya dijejer, terus disuruh makan sampah plastik. Atau misalnya ini yang paling parah, ini terjadi di Sumatera Utara. Anak ini dia lupa bawa kompos. Jadi kompos tuh untuk apa, kegiatan di taman gitu, pelajaran IPA gitu kan. Namanya manusia pasti ada lupanya ya. Anak ini lupa. Pas lupa ya, anak ini tuh dihukum oleh gurunya jilat WC coba 12 kali, tapi jilatan keempat anak ini muntah. Terus dia besoknya tiap ke sekolah masuk pintu gerbang tuh, kalau di kampung itu ya, itu tuh gak ada tembok sekolah, tapi ada gapura gitu. Dia tidak sampai gapura muntah-muntah. Jadi anak ini sebenarnya mengalami trauma, tapi dinas pendidikannya malah hindarin anak ini ke sekolah lain. Nah kan bentuk bangunan sama ya, bentuk WC sama, jadi anak ini muntah juga gitu. Jadi saya bilang, Pak Hadis, ini ada psikolog nggak di sini? Kalau enggak berarti harus didatangkan, atau konselor atau pekerja sosial, kita cari di dinas sosialnya. Karena anak ini trauma, jadi traumanya diobati, bukan pindahin sekolah gitu. Itu bukan solusi. Jadi bisa jadi kita juga salah solusi kan. Jadi banyak hal yang kita sering tuh penyebabnya yang nggak kita lakukan, akar masalahnya malah nggak kita selesaikan. Lanjut. Nah ini misalnya kekerasan seksual, Bapak. Jadi kan tadi gini ya, 3 dosa itu kan termasuk kekerasan seksual ya. Nah ini saya contohin ya. Ini benar-benar kejadian dan itu terbesar yang saya tangani dengan 22 korban pada tahun 2000, dengan 45 korban pada tahun 2022. Ini SMP sebenarnya. Jadi guru ini punya dalih adalah karena dia pembina OSIS. Lalu ada pemilihan pengurus OSIS. Kebetulan guru ini kebetulan ya, jangan guru agama. Lalu dia bikin ujinya si para pengurus OSIS. Nah, jadi pas ada giliran namanya uji kedewasaan dan uji kejujuran itu di tangan dia. Lalu dilakukan setelah pulang sekolah dengan cara satu-satu anak, kalau anak laki-laki uji kejujuran, kalau anak perempuan tuh uji kedewasaan. Lalu anak itu disuruh masuk satu-satu, lalu disuruh membuka pakaian untuk dilihat bagian dada dan saudara apakah sudah dewasa atau belum, udah siap jadi pengurus OSIS atau belum, kan ada hubungannya. Begitulah cara modusnya. Nah lalu ternyata dari 45 anak ini cuma 1 yang sadar itu sebuah kejahatan. Jadi dia diajarin sama orang tuanya bahwa pada tubuh dia itu ada yang nggak boleh dipegang dan dilihat siapapun. Jadi foto pun gitu kan, anak kita tuh pacaran bisa foto tidak senang itu nggak boleh. Jadi kalau sesuatu yang meminta begitu namanya orang jahat. Jadi dia diajar dari dia kecil waktu dia udah bisa ngomong. Lagi mandinya ibunya ngajarin. Jadi siapapun yang menyentuh, pingin ngeliat, pingin nyentuh itu berarti dia jahat. Laporin kemana? Jadi dia laporin. Dan disitulah terbuka, polisi kemudian karena menurut anak ini semuanya kena, jadi 44 anak lainnya juga mengalami pemeriksaan. Dan ternyata kita tuh sampai ngedatangin psikolog dari pemerintah pusat karena kekurangan. Dan untuk mendampingi setiap anak itu butuh lapis demi lapis dibuka tuh butuh waktu. Jadi nggak boleh satu psikolog tuh pegang sampai 45 akan repot. Jadi dibagi-bagi, kita membawa. Jadi berapa yang ada di kota ini, kemudian pemerintah daerahnya untuk provinsi bisa bantu berapa, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial kemudian membantu juga. Nah barulah buka, ternyata dari 45 anak itu 10 mengalami bahkan perkosaan. Dan perkosaan itu menurut anak-anak ini dilakukan di ruangnya kepala sekolah, gitu ya. Jadi ini hal yang bisa terjadi juga, gitu ya. Nah, apakah di Jakarta nggak ada? Di Jakarta ada. Ini
modusnya kan anak SD dikasih PR, terus nanti kalau untuk anak laki-laki nggak perlu dia ini, tapi dikumpulin, anak perempuan itu dikumpulin plus dipangku. Nah, jadi dia harus dipangku, nanti tangan kanan si guru meriksa pekerja, ya tangan kirinya bergerilya gitu. Nah, dari 7 anak, 1 kebetulan dapat pendidikan seksual sejak ini tadi dari orang tuanya kebongkar gitu. Jakarta aja ada. Next. Ibu di situ ya Bu? Oh enggak. Nah, mungkin next, ini karena nggak diminta, saya lanjutin ya. Next, tapi ini bentuk juga tadi bagian kekerasan yang disebutkan sebagai intoleransi tadi, ya. Memaksa anak mengurangi jilbab nggak boleh, tapi melarang juga nggak boleh gitu. Nah, ini adalah bagian yang kerap terjadi di DKI aja terjadi gitu ya. Jadi di banyak daerah, termasuk Indonesia bagian timur pun itu kebanyakan adalah melarang. Ya, bentuk-bentuknya itu beragam. Mulai dari boleh pakai tutup kepala, istilah mereka tutup kepala, tapi nggak boleh pakai rok panjang. Sama aja bohong ya. Terus ada yang boleh pakai lengan panjang, boleh pakai rok panjang, tapi nggak boleh pakai tutup kepala. Itu ada. Jadi di berbagai daerah. Tapi yang memaksa jadi bagian aturan itu juga ada gitu. Jadi ini yang seharusnya nggak boleh gitu ya. Tetapi tadi selalu atas nama kan mengajak kebaikan, kan mengajak. Padahal segala kebaikan itu harus dibangun dengan kesadaran. Jadi mungkin saya ingat dalam hidup saya pun saya tidak langsung pakai kerudung juga gitu. Tapi ada proses gitu ya sampai saya punya kesadaran dan nggak akan lepas lagi. Dan itu kan mengubah juga perilaku kita. Nah ini banyak gitu ya. Jadi makanya kementerian sampai bikin begini gitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kalau ini kan karena waktunya harus tepat jam 3, jadi saya persingkatnya ada hal. Tapi prinsipnya gini Bapak Ibu, ini remaja usia 12-19 kan termasuk anak-anak yang Bapak Ibu ajar ya. Dia itu sebenarnya berada pada identitas diri, cari identitas diri dan kebingungan punya peran. Nah di sini mestinya kalau orang tua punya pengasuhan yang positif dan baik, sebenarnya hal positif di diri anak itu akan berkembang. Dan di situ anak-anak akan punya potensi yang bisa dikembangkan orang tuanya juga plus sekolah. Misalnya gini, wah anak saya ini senang banget dengan sepak bola. Dan ditawari, kamu masuk klub nggak? Kan ketika masuk klub, dia akan ketemu tuh anak-anak yang satu circle ke dia kan. Maka dia juga akan mengurangi gadget karena sibuk kan latihan, berbicara strategi sama teman-temannya. Kalau suka musik, suka nyanyi, suka akademik ya, difasilitasi. Nah makanya itu yang harus dilakukan. Kalau di sekolah nggak ada ya orang tuanya mencoba untuk mengembangkan ya sesuai tentu dengan potensi, kemauan dan kemampuan si anak. Nah ini, seringkali nih kita salah nangani. Nah terutama nih anak umur 13 dan 15 tahun waktu SMP. Bapak Ibu kalau dapat murid-murid yang bermasalah, biasanya saat SMP ini emang udah bibit bermasalahnya ada. Nah itu biasanya gini loh, anak umur 13-15 itu kan dari anak-anak SD kan, tiba-tiba dia menjual remaja tuh, itu namanya kalau dalam psikologi itu dia middle. Nah pada saat itu bergejolak nih, dia mulai suka protes, dia mulai Oke ya, demikian jalannya kegiatan di SMA Negeri 77 Jakarta. Dan tadi ya, semua mengikuti, saya lihat menyimak ya Bu dengan serius. Dan Ibu Kepala Sekolah juga ikut di dalamnya dan juga menyimak ya. Semoga ini bermanfaat. Amin. Nah, jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus update dengan video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Bu Retno is the best.